Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irsyad Hoiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 dari praktikum yang sudah saya lakukan di lab, yaitu tentang SPI Bus dan juga komunikasi STM32 dan ISP32. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yaitu memahami SPI, lalu juga memahami SPI pada RTOS, lalu memahami implementasi STM32 dan ESP32, dan juga memahami integrasi dual MCU. Lalu di sini SPI itu sendiri adalah komunikasi serial sinkron menggunakan arsitektur master dan slave, transfer data berkecepatan tinggi, mendukung komunikasi full duplex, banyak digunakan pada perangkat embedded, jalurnya ada MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Lalu di sini kita akan bahas jalur komunikasinya. MOSI itu data dikirim dari master ke slave, sedangkan MISO data dikirim dari slave ke master. Sedangkan SCLK itu dari master untuk sinkronisasi. Lalu ada CS atau SS management di mana slave select active flow untuk memilih slave, lalu sinkronisasi transfer data, clock mengatur kapan data dibaca atau ditulis, full duplex, MOSI dan MISO aktif bersamaan. Lalu ada CPOL dan CPHA. Clock polarity menentukan level logika clock saat idle. CPOL sama dengan 0 berarti clock idle di level low, sedangkan CPOL sama dengan 1 berarti clock idle di level high. Pengaturan CPOL harus sesuai antara master dan slave agar sinkronisasi data berjalan dengan benar dan tidak terjadi kesalahan pembacaan. Clock fase atau CPHA menentukan timing pengambilan data sampling. CPHA sama dengan 0 berarti data diambil pada tepi pertama clock, sedangkan CPHA sama dengan 1 berarti data diambil pada tepi kedua. Kombinasi CPOL dan CPHA membentuk 4 mode SPI yang menjadi dasar konfigurasi komunikasi SPI pada STM32 dan juga ISP32. Lalu ada mode SPI. Yang pertama ada mode 0, yaitu ketika CPOL-nya 0 dan CPHA-nya 0, clock idle low, data disampel pada rising edge paling umum digunakan. Lalu ada mode 1 ketika CPOL-nya 0, CPHA-nya 1 dan clock idle-nya low. Data disampel pada falling edge. Lalu mode 2 itu CPOL-nya 1, CPHA-nya 0, clock idle high, data disampel pada falling edge. Lalu ada mode 3, CPOL sama dengan 1, CPHA sama dengan 1, itu clock idle high, data disampel pada rising edge. Digunakan ADXL345. Lalu ada full duplex dan juga half duplex. Nah, full duplex dan half duplex itu dan perbandingan aplikasinya. Di sini full duplex data dikirim dan diterima secara simultan melalui jalur MOSI dan MISO secara bersamaan, sedangkan half duplex itu transfer data satu arah dan satu waktu. Jalur MOSI atau MISO digunakan bergantian. Simplex data hanya mengalir satu arah saja, tidak ada komunikasi balik. Lalu di sini juga efisiensi full duplex lebih tinggi untuk transfer data besar dan kecepatan tinggi. Nah, di sini full duplex itu digunakan pada flash memory biasanya. Lalu sensor presisi tinggi seperti ADXL345. Lalu half duplex itu cocok untuk display OLED SSD 1306 dan perangkat read only. Simplex digunakan pada perangkat output saja seperti DACM CMP4921. Lalu SPI pada STM32 dan ESP32 mendukung semua mode transfer data ini. Pemilihan mode disesuaikan dengan kebutuhan perangkat dan cheat sheet dan datasheet. Lalu ada chip select management, yaitu dia active flow, slave aktif, ACS ditarik ke logika rendah. Lalu ada multi slave SPI, yaitu setiap slave memiliki jalur CS independen dari master. Lalu ada daisy chain SPI, data diteruskan antar slave secara berantai dengan satu CS. Lalu pencegahan konflik, hanya satu CS aktif pada satu waktu. Lalu master mengontrol semua jalur CS untuk menghindari push collision. Lalu SPI pada STM32 hal SPI library API tingkat tinggi untuk konfigurasi dan transfer data SPI dengan mudah. Register SPI utama itu ada CR1, CR2, SR, dan DR untuk kontrol penuh komunikasi. Lalu transfer data DMA non-blocking, efisiensi tinggi untuk data besar, interrupt SPI event driven, responsif untuk real-time embedded system, mode master dan slave, fleksibel sesuai topologi sistem. Lalu SPI pada ISP32, ISP, IDF, SPI driver, SPI master, SPI slave, GPIO matrix untuk fleksibilitas pin, SPI master dan SPI slave mode, kecepatan hingga 80 MHz, lalu DMA support untuk transfer besar, lalu ada full duplex dan juga half duplex support. Lalu perbandingan SPI dan juga I2C. SPI atau Serial Peripheral Interface dan I2C adalah Inter-Integrated
circuit. Nah, untuk SPI sendiri kecepatan transfer data lebih tinggi, mendukung full duplex communication menggunakan 4 jalur MOSI, MISO, SCLK, dan CS, cocok untuk transfer data besar seperti flash dan SD card, tidak ada mekanisme acknowledgement, dan jarak komunikasi lebih pendek. Sedangkan di I2C hanya menggunakan 2 jalur yaitu SDA dan juga SCL, mendukung banyak device dalam satu bus, kecepatannya lebih rendah dan ada mekanisme acknowledgement, dan juga cocok untuk sensor dengan data kecil dan jarak komunikasi lebih fleksibel. Di sini perangkat XPI yang digunakan. Di sini ada W25K64 flash, lalu ada SSD 1306 OLED, lalu ada ADXL 345 ASCII, lalu di sini ada W25K64 flash memory. Di sini kapasitasnya itu 8 MB, 64 megabit, lalu compatible SPI mode 0 dan 3, lalu ada fungsi read dan write, read data 03H, back program 02H, kecepatan hingga 80 MHz, clock SPI, lalu ada struktur memori, page size 256 byte, sektor 4KB, blok 64 KB, total 128 blok memori. Lalu ada fungsi erase, sektor erase 20H, blok erase 8DH, dan chip erase C7H sebelum write. Lalu ada micro SD card SPI mode, yaitu inisialisasi. Proses inisialisasi SD card dimulai pada frekuensi rendah 400 kHz untuk memastikan kompatibilitas perangkat. Lalu ada transfer blok data sebesar 512 byte per transaksi SPU untuk efisiensi baca dan atau tulis pada SD card. Lalu ada perintah CMD menggunakan CMD 0 reset, CMD cek voltase, dan ACMD 41 untuk inisialisasi ACMD untuk handshaking. Lalu ada data logging, SD card digunakan untuk logging data sensor pada embedded system dengan kapasitas penyimpanan besar. Lalu ada MP3008 ADC dan MCP4921 DAC. Di sini singkatnya di MCP3008 ADC resolusinya cuma 10 bit, 8 channel input analog, sedangkan di MCP4921 DAC resolusinya 12 bit dan 1 channel output analog presisi. Lalu ada ADXL 345 accelerometer, SPI mode 3, divide register 0xL5, data akselerasi sumbu XYZ, resolusi hingga 13 bit, range-nya di sini plus minus 2 gram, plus minus 4 gram, plus minus 8 G. Terus kita di sini ada output data rate hingga 3200 Hz. Digunakan untuk monitoring gerakan dan orientasi. Lalu di sini ada SPI RTOS, multitasking SPI. Beberapa task RTOS dapat mengakses SPI secara bersamaan dengan manajemen sumber daya yang tepat. Transfer DMA memungkinkan transfer data SPI tanpa membebani CPU. Lalu kue semapur digunakan untuk buffering data SPI. Semapur mencegah konflik antar akses bus dan juga task. Lalu ada interrupt driven SPI, komunikasi SPI berbasis interrupt memungkinkan respon cepat dan sinkronisasi antar task RTOS. Lalu ada I/O eksperimen STM32, ada 10 maksudnya. Nanti kita akan bahas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari program yang percobaan pertama. Yang di sini ada library yang digunakan. Di sini ada input Arduino.h, input ada fruit ST7735.h, lalu ada input ada fruit GFK.h, input SPI.h. Nah, di sini fungsinya untuk fungsi dasar Arduino, komunikasi ISP antara komunikasi SPI antara ESP32 dan juga TFT. Lalu ada library grafis dan juga ada fruitnya yang ST7735.h itu mengontrol display TFT. Lalu di sini ada definisi pinnya, ini bisa dilihat di sini di mana buat pin 5 itu atau CS itu untuk memilih device SPI, lalu RST atau 2 itu untuk reset display, lalu ada DC atau 4 itu untuk data atau komen, lalu ada MOSI atau 23 pinnya itu untuk jalur data, dan SCLK pinnya 18 itu untuk sinyal clock. Lalu di sini ada inisialisasi TFT yang ada fruit ST7735 nih, yang ini sama dengan ada fruit ST7735 TFT CS, TFT DC, TFT RST. Nah, ini tuh fungsinya inisialisasi TFT ini membuat objek TFT yang digunakan untuk menggambar teks, gambar, dan animasi pada layar. Lalu di sini ada protection function. Yang ini yang feed draw
tree, terus ada yang void draw tree, lalu ada void draw gear. Ini fungsinya untuk deklarasi awal fungsi pendukung agar bisa dipanggil sebelum dibuat. Lalu di sini ada void display rain day. Yang ini fungsinya menampilkan animasi cuaca hujan. Yang dilakukan itu membuat background mendung, menggambar awan, membuat animasi tetesan hujan secara acak. Lalu ada menampilkan tulisan rainy session. Yang ini nih, ngeprint tulisan rainy session. Lalu kita bawa ke bawah, di sini ada void display smooth rainbow. Nah, di sini itu fungsinya menampilkan efek pelangi yang bergerak atau fungsi variasi warna-warni. Nah, di sini itu yang dilakukan nanti di dalam fungsi ini itu menggunakan fungsi sinus, lalu menghasilkan perubahan warna RGB secara halus dan membuat animasi gradasi warna di seluruh layar. Lalu di sini ada fungsi display psychedelic, yang ini void display psychedelic circles. Yang ini yang ke bawahnya ini fungsinya itu menampilkan animasi lingkaran warna-warni. Yang dilakukan itu menggambar lingkaran dari besar ke kecil, lalu warna dipilih secara acak, lalu memberikan efek visual dinamis. Lalu di bawahnya ada fungsi display color explosion. Yang ini yang void display color explosion. Yang TFT fill screen ST7735 blacks nih ke bawah ini. Fungsinya itu adalah menampilkan efek ledakan warna, menggambar ratusan titik warna acak dan membentuk tampilan seperti nebula atau kembang api. Lalu di sini di bawahnya ada fungsi display mountains landscape, yang di void display mountains landscape. Yang ini nih, yang ke bawahnya sini, ini fungsinya untuk menampilkan pemandangan alam yang terdiri dari langit gradasi, matahari, gunung, pohon, dan rumput. Lalu di sisi bawahnya ada fungsi display logo TRO nih, yang ini void display logo TRO. Nah, di bawah ke sini ini yang TFT fill screen, TFT set text color, TFT set cursor. Nah, ini ke bawah ini fungsinya untuk menampilkan identitas program studi TRO Undip. Nanti yang ditampilkan itu ada tulisan teknologi rekayasa otomasi, lalu ada logo roda gigi, lalu ada nama prodi TRO Undip, lalu ada di bawahnya fungsi pendukung geometri atau void draw tree. Yang ini yang void draw tree in X, in Y, in Throne Height. Ini fungsinya itu menggambar pohon sederhana. Lalu kita ke bawahnya ada fungsi draw gear atau yang ini void draw gear. Ini itu fungsinya menggambar roda gigi yang digunakan pada logo TRO. Lalu di sini kita masuk ke fungsi setup, yang void setup serial begin 19200. Ini fungsi inisialisasi sistem saat ESP32 dinyalakan. Langkahnya memulai serial monitor, lalu dia mengaktifkan SPI, lalu menginisialisasi TFT ST7735, lalu mengatur orientasi layar dan membersihkan layar. Lalu ada void loop, di sini fungsinya untuk melakukan seluruh tampilan secara berulang. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kalau misalkan ada kesalahan atau ada error bisa nge-prompt di sini. Nanti si AI-nya bakal membenerin, lalu setelah itu kita langsung aja build dan juga upload, dan kita langsung lihat percobaan hasilnya. Jadi ini adalah percobaan yang pertama, yaitu koneksi LCD TFT menggunakan ESP32 dan LCD TFT. Ini untuk tampilan programnya sendiri. Kurang lebih tampilan programnya seperti ini. Nah, ini untuk komponennya sendiri yang digunakan. Nah, ini ketika diupload, nah kalau sudah sukses, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan hasil prompt pada kolom chat. Saya akan menjelaskan program percobaan 2 yang dari master atau STM32-nya. Nah, di sini pertama ada library yang digunakan itu include arduino.h dan include spi.h. Itu untuk mesin dasar microcontroller dan juga komunikasi SPI. Lalu di sini ada konfigurasi SPI-nya yang static cons uin8 dan static cons SPI settings yang di sini. Nah, ini itu fungsinya untuk mengatur parameter komunikasi SPI. Di sini ada PA4, yaitu sebagai pin chip select. Lalu ada kecepatan SPI-nya 1 MHz. Lalu SMB first itu bit paling signifikan dikirim lebih dahulu. Lalu di sini untuk CPOL-nya sama dengan 0 dan CPA-nya sama dengan 0.
Lalu ada validasi counter, yang ini yang Win32 T counter sama dengan 0. Itu menyimpan angka yang akan dikirim dari STM32 ke ESP32, nilainya akan bertambah setiap 1 detik. Lalu ada fungsi print package, yang ini void print package, itu buat menampilkan isi data dalam format hexadesimal ke serial monitor. Lalu ada void setup atau fungsi setup, fungsinya inisialisasi sistem saat STM32 pertama kali menyala. Lalu di sini ada memulai serial monitor yang serial begin 119.200 untuk menampilkan hasil komunikasi SPI. Lalu ada mengatur pin CS, yang ini pin mode, pin SPI CS, pin SPI CS. Yang bisa dilihat ini yang output sama height-nya. Untuk digital rate-nya itu bisa dilihat di sini. Di sini berarti CS sebagai output, lalu height berarti setelah belum dipilih, lalu mengaktifkan SPI yang ini. Ini SPI begin itu fungsinya untuk menginisialisasi modul SPI STM32. Lalu di sini ada menampilkan suhu, bisa dilihat yang bawahnya, yang serial pin STM32 ini menampilkan suhu yang ini nih. Kalau misalkan dia tuh siap untuk menampilkan suhu atau memberikan informasi bahwa STM32 siap menjadi masternya gitu. Lalu kita bisa lihat ke sini nih yang void loop. Ini fungsinya mengirim data ke SSP32 secara periodik setiap 1 detik. Lalu di sana ada UIN8T, TX buffer dan RX buffer. Ini fungsinya membuat buffer data, di mana TX buffer data yang dikirim dan RX buffer sebagai data yang diterima dari ESP32. Lalu ada membaca counter menjadi 4 byte, yang ini TX buffer 0, TX buffer 1, TX buffer 2, dan TX buffer 3 ini mengubah data 32 byte menjadi 32 bit menjadi 4 byte. Lalu habis itu di sini untuk memulai komunikasi SPI-nya yang SPI begin transaction. Lalu di sini ada transfer data SPI yang for size T1 yang ini. Lalu di sini bawahnya ada mengakhiri komunikasi SPI yang digital read and transaction. Lalu di sini menampilkan hasil yang serial print, pengiriman SPI counter ke kirim ini untuk di hasil menampilkan hasilnya gitu. Nilai counter dan data yang dikirim dan data yang diterima. Lalu di sini ada delay 1000 menunggu 1 detik sebelum pengiriman berikutnya. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang program syslab-nya atau yang di ESP32-nya. Di sini cuma ada beberapa perbedaan, di mana di sini untuk library-nya dia pakai library SPI. Untuk sebagai slab dia bukan master. Lalu untuk konfigurasinya juga di sini agak beda karena dia tuh menentukan pin SPI yang digunakan di ESP32 untuk berkomunikasi sama STM-nya. Terus buffer datanya juga di sini ininya bisa dilihat ini tuh buat nerima gitu. Yang buffer data ini yang static unique nih, yang ini buat nerima. Lalu yang variabel transaksinya pun yang ini, yang transaksi count ini menghitung jumlah transaksi SPI yang sudah terjadi. Lalu sisanya sebenarnya masih sama-sama aja, nggak terlalu beda. Sama yang ini paling SPI select transaction retrans. Yang ini dia menunggu data dari master, terus habis itu menghitung jumlah transaksi di bawahnya, dan sisanya masih sama sih. Cuma yang ini ada tambah, yang ini nih agak beda, yang prepare response. Ini untuk mengolah data yang baru diterima dan menyiapkan balasan untuk transaksi berikutnya. Langsung aja kita ke percobaannya. Oke, pada kali ini merupakan program dari SPI komunikasi antara dua microcontroller, yaitu di sini ada ESP32 dan STM32. Nah, di sini STM32 mengirim data ke ESP32. Nah, di sini ESP32-nya akan membaca pesan atau kiriman dari si STM32 di sini. Nah, di sini merupakan hasil outputnya, data yang masuk kita komunikasinya secara SPI. Di sini data yang terkirim transaksi, ini ada jumlah datanya ya teman-teman. Ini udah sampai bit ke 107. Nah, ini akan bertambah terus. Ini transaksi 136, 137, dan ini akan terus berlanjut. Ngirimnya gini aja, nggak yang apa namanya hello world, nggak yang hello world. Harusnya nampilin apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan dari program yang percobaan ketiga. Di sini ada penambahan library SD card.
yang ada input fs.h, sd.h, dan spi.h. Itu fungsinya mengakses micro SD melalui komunikasi SPI sehingga data sensor dapat disimpan ke file. Terus di sini ada variabel status SD card yang ini nih, yang bool SD card ready false, ini untuk mengecek apakah SD card berhasil diinisialisasi atau tidak. Terus di sini ada fungsi void tampilkan spesifikasi SD. Nah, ini fungsinya membaca informasi yang ada di SD card seperti tipe kartu, kapasitas memori, dan juga sisa memori. Lalu di sini ada inisialisasi SD card pada setup yang ini, yang if kita ke bawah, yang if SD card, kita ke bawah, yang ini tuh fungsinya yang if tanda seru SD begin, ini tuh fungsinya menghubungkan ESP32 dan SD card jika gagal menampilkan pesan error, jika berhasil menampilkan spesifikasi SD card-nya. Lalu di sini ada pembuatan file CSV-nya. Yang ini kita scroll ke bawah. Ini yang file ini ke bawah. Nah, yang ini tuh fungsinya, yang file-file SD open, ini tuh fungsinya jika file masih kosong maka akan dibuat header, yaitu timestamp, suhu, dan kelembapan agar data tersimpan dalam format CSV dan mudah dibuka di Excel. Terus ada task baru, task and data serial. Nah, itu tuh fungsinya yang ini, yang create, yang ini sys of, yang kayak gini, ini fungsinya mengambil data suhu dan kelembapan yang dikirim oleh task DHT. Lalu serial print itu fungsinya ini untuk menampilkan waktu pembacaan suhu dan kelembapan. Lalu ada menyimpan data ke SD card. Ini fungsinya setiap data yang diterima akan ditambahkan ke file. Nah, ini masih yang ini ya, yang file-file SD open. Lalu di sini ada juga untuk void dan untuk loopingnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, ini bisa dilihat untuk loopnya. Jadi kita langsung aja masuk ke percobaannya. Sebentar, dari awal. Jadi ini adalah program dari percobaan pertama, yang dimana percobaan pertama itu RTOS, modul RTOS middle. Nah, di sini adalah task priority. Nah, terus di sini juga terdapat beberapa komponen di mana ada sensor DHT. Kenapa nih? Sensor DHT, terus ada ISP. Terus di sini juga ada apa nih namanya? Memori ya? Apa namanya? SD card. Ya, SD card. Ini ada SD card. Nah, terus di sini nanti outputnya tuh dari LCD-nya dia bakal menampilkan suhu sama kelembapan. Nah, si SD card-nya ini dia bakal ditampilin di serial monitor. Di sini programnya juga udah di-upload terus akses. Nah, untuk kapasitas dari SD card-nya di sini ditampilkan berapa? 3840 MB megabyte atau 4 giga. Nah, di sini juga suhu sama kelembapannya bakal terbaca di serial monitornya. Begitupun bakal terbaca di LCD-nya. Nice. Ini saya akan menjelaskan untuk program yang percobaan 4. Di sini ada beberapa perbedaan dibanding program-program sebelumnya, di mana di sini ada define TFT CS dan juga ada define SD CS yang di sini. Terus habis itu ada define Mac CS. Nah, di sini itu perbedaannya dari percobaan SPI biasa itu ada 3 device SPI sekaligus, yaitu TFT ST7735 yang di sini. Terus juga ada SD card dan juga ada Max 6675. Nah, terus habis itu semua berbagi jalur SPI yang sama, masing-masing dibedakan menggunakan pin chip select. Lalu ada mutex SPI yang ini, yang SMAP4. Yang ini SMAP4 handle T XPI mutex. Nah, ini fungsinya inti dari percobaannya. Ini fungsinya itu yang ke bawah ini. Itu adalah mengunci akses SPI dan mencegah TFT dan SD card mengakses SPI bersamaan. Lalu di sini ada data logger buffer atau yang ini.
yang tulisannya struktur data sampel. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan waktu pengambilan data, suhu, dan status berhasil atau gagal menulis ke SD card. Lalu dibuat array, data sampel, data buffer, max data count yang ini. Lalu habis itu ada inisialisasi SD card. Yang ini SD begin. Inisialisasi SD card kita ke bawah. Nah, ini yang SD begin, yang ini SD begin, terus habis itu SD, SCS, SPI, terus ini ada nominalnya juga nih. Yang ini fungsinya yang berbeda. SD card dia artinya dijalankan pada 1 milihertz, dan juga jika berhasil nanti dia tuh file akan membuat si file data log CSV-nya gitu. Nih, dia akan membuat data log CSV-nya. Nah, terus habis itu di sini ada task RTOS utama, yang ini yang task create pin to core yang ini. Nah, ini tuh fungsinya buat hanya ada satu task utama, yaitu membaca sensor, menulis ke SD card, dan menampilkan ke TFT, lalu mengirimkan log ke serial monitor. Lalu ada pembacaan sensor yang MAX 6675, yang ini get stabilizer temperatur, yang ini membaca suhu dari thermocouple max 6675. Jika pembacaan gagal atau non, maka mencoba membaca ulang agar data lebih stabil. Lalu ada logging ke SD card, yang ini yang file data file SD open. Bentar, kita lihat. Nah, yang ini yang file data file SD open, itu fungsinya untuk setiap 500 milisecond itu dia menyimpan nomor data, waktu, dan juga suhu. Ini bisa dilihat. Terus ada tampilan real time TFT. Nah, ini fungsinya itu ini yang TFT print, itu fungsinya buat LCD TFT menampilkan nomor data, waktu, suhu saat ini, dan status upload SD card. Lalu habis itu ada monitoring serial, yang serial print record, Nah, fungsinya itu nih, yang serial print ini tuh fungsinya buat setiap data yang direkam juga dikirim ke serial monitor. Lalu ada pengantian otomatis setelah 10 detik, yang ini total duration is ms 110.000. Nah, itu tuh fungsinya buat sistem hanya merekam selama 10 detik atau sampai buffernya penuh. Setelah selesai itu is running, itu false, jadi dia udah selesai. Ini yang ini. Terus ada nanti tulisan data selesai terupload, dan nanti statusnya akan tersimpan. Oke, langsung aja kita masuk percobaannya. Oke, jadi ini adalah modul ke-9, yaitu SPI percobaan ke-4. Ini adalah program C++-nya. Jadi nanti dalam waktu 10 detik akan mengambil data sensor thermocouple per setengah detik. Jadi ya dalam waktu itu akan mengambil data sensor, dan secara otomatis akan terhenti dan mengupload ke SD card. Nah, ini untuk program platform IO-nya. Ini untuk rangkaiannya sendiri ada micro SD card adapter, ada sensor thermocouple, LCD TFT, dan ESP32. Nah, ini ketika diupload bikin video. Ini aku bikin video, besok aku bisa kelas. gameplay apa tinggal catcam, tekan Kenapa sih masih kalau mau pulang aja gitu. iya ya, rasa melebu ya catcam ya. Itu kasih gitu ya. Nah, ini untuk tampilan di serial monitornya sendiri seperti ini. Nah, secara real time akan mengambil data sensor thermocouple dalam waktu 10 detik. Setelah 10 detik tampilan LCD-nya ini. Nah,
akan menampilkan keterangan statusnya tersimpan, data sukses terupload. Nah, untuk file yang masuk ke dalam SD card-nya adalah datalog.csv. Hah? Betul loh. Kalau di sini gambar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kolom chat untuk melakukan prompt. Untuk eksperimen yang saya lakukan di labnya, lalu kita masuk ke ini kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan SPI ini dan CI2C ini tuh dua jalur komunikasi yang berbeda, tetapi juga punya keunggulannya masing-masing. Di mana di sini SPI itu transfer datanya yang berkecepatan tinggi dan mendukung komunikasi full duplex dan banyak digunakan pada perangkat yang embedded, itu kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang